manawe dagu sabadhamme teme namo te camang palayantu namathu buddhanang namathu bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imang so paritang katwa moro carati esana apetayan jakuma ekaraja harisawano pathai pabhaso tang tang namasami harisawanang pathai pabhasang taya jagutta vihare murating ye brahmana vedagu sabadhamme teme namo te camang palayantu namathu buddhanang namathu bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imang so paritang katwa moro wasama kapaiti. Marilah kita bersama-sama membacakan artinya. Sang Surya, penerang Raja Sinar, yang berwarna keemasan, penerang pertiwi, terbit di ufuk timur. Sujudku kepadanya yang berwarna keemasan, penerang pertiwi itu. Dengan lindunganmu, kami hidup bahagia di hari ini. Sujudku kepada para Brahmana suci, penembus pengetahuan tentang segala dhamma. Semoga mereka melindungiku. Sujudku kepada para Buddha, sujudku kepada pengetahuan pencerahan mereka. Sujudku kepada mereka yang telah mencapai kebebasan. Sujudku kepada pengetahuan kebebasan mereka. Burung merak itu, setelah membuat perlindungan ini, pergi mencari penghidupan. Sang Surya, penerang Raja Sinar, yang berwarna keemasan, penerang pertiwi, tenggelam di ufuk barat. Sujudku kepadanya yang berwarna keemasan, penerang pertiwi itu. Dengan lindunganmu, kami hidup bahagia di malam ini. Sujudku kepada para Brahmana suci, penembus pengetahuan tentang segala dhamma. Semoga mereka melindungiku. Sujudku kepada para Buddha, sujudku kepada pengetahuan pencerahan mereka. Sujudku kepada mereka yang telah mencapai kebebasan. Sujudku kepada pengetahuan kebebasan mereka. Burung merak itu, setelah membuat perlindungan ini, tinggal untuk beristirahat. Silakan membuka buku Parita Suci, halaman 40. Abinha Paca Wekana Pata. Handa mayang abinha pacawekana pathang bhana mase jara dhammong hi jarang anatito vyadhi dhammong hi vyadhing anatito marana dhammong hi maranang anatito sabe hime piye
manapehin nana bhawo vinabhawo kama sakonghi kama dayado kama yoni kama bandhu kama patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bhavisami ewang amehi abinhang pacawe hitabang. Marilah kita membaca perunungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Setelah kita bersama-sama membaca parita suci, marilah sejenak kita berlatih konsentrasi dengan bermeditasi yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma, silakan mengambil posisi duduk yang rileks, tapi tetap tegak, jangan membungkuk. Setelah posisi duduk sudah tepat, sekarang perhatikan daerah sekitar hidung kita. Pusatkan pada keluar masuknya nafas. Setelah perhatian kita terpusat pada keluar masuknya nafas, kemudian kita mulai memancarkan cinta kasih. Dimulai dengan membangun kebahagiaan dari diri kita sendiri, dengan berkata dalam hati, semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Terus kembangkan dalam batin masing-masing hingga meditasi selesai.
Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon tuntunan 3 perlindungan dan latihan 5 sila kepada Samanera Tanawaso. Dengan membacakan Pancasila Aradana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Silakan membuka buku Parita Suci halaman 43. Pancasila Aradana. Okasa ahang bhante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Dutiyampi okasa aham bhante tisarane nasadhing Pancasila dhamma yacami anugaham katwa silang dethame bhante Tatiyampi okang saahang bhante tisarane nasadhing Pancasila dhamma yacami anugaham katwa silang dethame bhante. Yamahang wadamitang wadita Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang sarana gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang sarana gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang sarana gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamannang paripunang. Ama bhante. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama datthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada silena niputing yanti. Tasma silang wiso dayi. Ama bhante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita menjaga konsentrasi dan bersikap tenang untuk mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Samanera Tanawaso, yang akan diawali dengan pembacaan Dhamma Desana Aradhana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Silakan membuka buku Parita Suci halaman 47, Dhamma Desana Aradhana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacatha Santi Dhasata Paraja Kajatika Dese Tudhamang
tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iya tapi puphara sigma kaira malaguni bahu ewang jatena macena katabang kusalang bahung ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Seperti setumpuk bunga dapat dibuat banyak karangan bunga, demikian pula seendaknya banyak kebajikan dapat dilakukan oleh manusia di dunia ini. Dhammapada Pupawaga Sair 53. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, upasaka, upasika, upacarika, terimalah salam cinta kasih dari Samanera. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Sotiotu, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Lancar aktivitasnya? Jangan tegang ya, santai saja. Jangan tegang. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, suatu kebahagiaan, suatu hal yang memang menjadi kondisi pada hari ini yang menjadikan kita saat ini berada di tempat ini. Jadi suatu momen yang dimana kita bersama-sama terkondisi berada di ruangan ini untuk berinvestasi. Apa yang diinvestasi? Investasi kebajikan. Ya. Jadi tidak hanya barang saja yang perlu diinvestasi, kebajikan juga perlu diinvestasi. Ya. Jadi Bapak Ibu datang wihara, tentunya dari pagi datang wihara, menghormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, mengulang Pali Wacana, memperbarui sila, dan juga mendengarkan Dhamma. Jadi hal ini adalah hal yang memang perlu untuk kita, yang akan membuat batin kita menjadi lebih baik, akan membuat batin kita akan menjadi lebih luhur. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, mendengarkan Dhamma adalah suatu berkah, yang dimana dikatakan dalam Manggala Sutta, mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Ya. Belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma, Bapak Ibu akan mengerti. Bapak Ibu akan memahami. Ya, punya pandangan-pandangan lurus, punya pandangan-pandangan benar. Jadi tahu hal-hal yang baik yang perlu dilakukan. Tahu hal-hal yang tidak baik yang perlu dihindari. Mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma bisa langsung seperti saat ini,
dan juga bisa melalui live streaming, ya, dan juga bisa melalui teori-teori Dhamma, buku-buku Dhamma. Dengan belajar Dhamma, dengan mempunyai pengetahuan Dhamma, ada kemauan untuk praktik, ada kemauan untuk berlatih dalam menjalani kehidupan ini. Kita punya pedoman, ya, kita punya pegangan, kita punya peta, kita punya petunjuk, tahu ke arah mana kita akan pergi, tahu ke arah mana yang perlu kita laksanakan. Karena adanya Dhamma, karena belajar Dhamma, itulah yang menjadi pegangan kita. Kita berproses dalam kehidupan ini, kalau tidak mempunyai peta, kalau kita tidak mempunyai denah, bisa saja tersesat. Ya, kita hidup hanya satu proses perjalanan, ya, yang akan ada kepastian nanti bisa saja berpindah tempat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, hari ini adalah suatu keberuntungan, suatu berkah bagi kita semua. Kita masih mempunyai kesempatan untuk belajar Dhamma, untuk memberikan batin ini kesempatan untuk makan, ya, memberikan batin ini untuk rileks, untuk punya asupan, ya. Jadi jangan hanya jasmani saja yang perlu diperhatikan, jangan hanya jasmani saja yang perlu disayang, dielus, dirawat, dan lain sebagainya. Tetapi batin ini sangat-sangat perlu, ya. Karena kalau batin ini tidak diperhatikan, Bapak Ibu Saudari, itu dampaknya sangat-sangat akan mengondisikan seseorang ke dalam jalan-jalan yang tidak baik, ya. Batin yang kering, batin yang lapar, gersang, itu sangat rentan sekali membuat seorang suka marah, dendam, ya, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, tidak senang melihat makhluk lain berbahagia. Itu adalah diakibatkan karena batinnya lapar, batinnya kering, batinnya tidak sehat. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang mempunyai batinnya sehat, dia senantiasa dalam kehidupan sehari-hari, ia selalu mengembangkan metta, mengembangkan karuna, ya. Melihat tetangganya, temannya sukses, ia turut berbahagia. Melihat makhluk lain menderita, hatinya sedih, ya. Karena juga ada orang yang batinnya sakit ketika melihat makhluk lain menderita atau temannya menderita. Syukurin lo sekarang lo menderita, syukurin lo sekarang lo mempunyai masalah. Itu adalah kata-kata yang keluar dari orang yang batinnya sakit, ya. Dia bahagia sekali melihat temannya menderita, bahagia sekali, ya. Jadi inilah Bapak Ibu Saudari, perlunya batin ini dielus, disayang, diperhatikan, ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudari, kita akan membahas salah satu topik Dhamma mengenai siang dan malam, ya. Jadi siang dan malam ini ada dalam salah satu sutta dalam Anguttara Nikaya kelompok 6 sutta ke-84, ya. Jadi Sang Buddha menjelaskan sutta ini kepada para biku, ya. Tetapi secara makna itu mencakup semuanya, baik itu pabajita maupun berumah tangga, ya. Jadi ada apa sebenarnya dengan siang dan malam? Ya, kalau kita ketahui siang untuk bekerja, malam untuk tidur, seperti itu, ya. Jadi siang dan malam ini juga dalam sutta ini dijelaskan sangat perlu diperhatikan,
Ya, sangat perlu kita bisa menyadari keberadaannya. Jadi poin utama yang ada dalam sutta ini, Rati Diwasa Sutta ini tentang siang dan malam itu adalah kualitas yang tidak bermanfaat. Jika seseorang itu mengembangkan dalam batinnya, dalam dirinya, dalam baik itu siang hari maupun malam hari, yang menanti adalah kemerosotan, yang menanti adalah bencana, yang menanti adalah kejatuhan. Dan ada juga kualitas-kualitas yang bermanfaat jika seseorang menjalaninya, mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu siang hari, malam hari, yang menanti adalah kemajuan, perkembangan, dan kebahagiaan. Ya, jadi pada saat itu Sang Buddha berkata kepada para biku, para biku, ada 6 kualitas yang tidak bermanfaat. Jika dikembangkan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, siang hari maupun malam hari, yang menanti adalah kemerosotan. Yang pertama adalah seorang biku yang memiliki keinginan-keinginan yang kuat, merasa susah, atau bahasa sekarang itu adalah selalu mengeluh dan juga tidak puas. Jadi inilah kualitas yang pertama. Ya. Jadi kalau kita selalu mengembangkan kualitas yang tidak bermanfaat yang pertama ini, yaitu selalu mempunyai keinginan yang kuat yang melampaui kebutuhan kita. Selalu mengeluh, belum dilaksanakan, belum dilakukan, belum dikerjakan, sudah mengeluh duluan, sudah susah duluan. Pasif. Ya. Mau sampai kapan kalau kita tidak bergerak melakukan? Mau sampai kapan kita akan bisa berkembang, kita bisa maju? Tidak puas atas segala kondisi yang diterima, atas segala hal-hal yang dimiliki. Selalu ingin lagi, tidak bersyukur. Jadi kualitas-kualitas seperti ini yang membuat seseorang terjerumus ke dalam kondisi kemerosotan. Merosotnya seperti apa? Ya, dalam Dhamma Sang Buddha mengajarkan seseorang merosot itu tidak hanya dalam kehidupan saat ini, ya, merosot di kehidupan saat ini dan juga di kehidupan selanjutnya. Merosot secara materi dan juga secara spiritual. Jadi inilah momennya Bapak Ibu saudara-saudari datang wihara untuk melatih, menghindari kualitas-kualitas tidak bermanfaat. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari telah melatih untuk menghindari hal itu dengan datang wihara praktik Dhamma. Ya, patut kita syukuri karena kesempatan masih ada dalam kehidupan kita untuk berinvestasi kebajikan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kemudian ada kualitas yang tidak bermanfaat yang kedua, yaitu tidak memiliki keyakinan. Saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah Bapak Ibu memiliki keyakinan? Memiliki keyakinan? Tentu, ya. Kenapa Bapak Ibu datang wihara? Faktor utamanya, landasan utamanya adalah dari keyakinan itu. Yakin bahwasanya dengan belajar Dhamma, dengan praktik Dhamma, ia akan hidup bahagia. Dia akan berinvestasi kebajikan. Ini adalah modal.
Ya, ini adalah bekal untuk menunjang kebahagiaan kehidupan kita. Jadi seorang yang tidak memiliki keyakinan, ya, dia tidak ada motivasi menjalani hidup tanpa arah, ya, menjalani hidup tanpa peta. Ya udah, saya jalan aja, saya bodo amat mau kemana. Ya, jadi tanpa arah, tanpa tujuan. Dengan demikian, dengan adanya keyakinan, hal ini yang menjadikan seorang bisa mengendalikan dirinya, kemudian menuntun dirinya ke arah-arah yang baik. Ya, jadi seorang yang tidak memiliki keyakinan terhadap suatu hal yang benar, suatu hal ajaran kebenaran, seseorang yang mengembangkan kualitas yang tidak bermanfaat ini dalam dirinya, yang menanti adalah kemerosotan. Dan itu sudah pasti. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah kualitas yang tidak bermanfaat yang perlu kita hindari, tidak kembangkan dalam kehidupan kita. Jadi maka dari itu kenapa siang hari malam hari perlu kita perhatikan supaya kualitas itu tidak berkembang dalam diri kita, tidak tumbuh subur. Ya. Nah, itu adalah kualitas yang tidak bermanfaat yang kedua. Kemudian kualitas yang tidak bermanfaat yang ketiga adalah tidak bermoral. Ya. Bermoral dalam agama Buddha sebagai rumah tangga menjalankan sila sebagai latihan kemoralan, yaitu tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, kemudian tidak asusila, tidak menfitnah, tidak berdusta, tidak mengatakan atau keluar kata-kata kasar, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi kalau seseorang dalam kehidupannya mengembangkan kualitas yang tidak bermanfaat yang ketiga, tidak bermoral, tidak berlatih untuk tidak menyakiti, tidak berlatih untuk tidak mencuri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dijalankan hanya untuk menyakiti, ya, hanya untuk mencuri, hanya untuk asusila, hanya untuk berbohong, berdusta dan lain sebagainya, kita ketahui bersama secara kehidupan langsung, secara nyata dalam kehidupan ini tidak ada orang yang bahagia ketika ada orang yang tidak mempunyai moral. Kalau saja saya tidak punya moral, misalkan, ya, saya datang ke rumah Bapak Ibu, ya, semuanya saya, suka-suka saya, apakah Ibu Bapak akan bahagia? Tentu tidak. Dan seorang yang mengembangkan kualitas yang tidak bermanfaat yang ketiga, yang menanti adalah penderitaan, adalah kemerosotan. Nah, itu adalah kualitas yang tidak bermanfaat yang ketiga yang perlu kita hindari, bukan dikembangkan, tapi dihindari. Ya. Nah, kemudian ada kualitas yang keempat yang tidak bermanfaat yang perlu juga kita hindari. Apa itu? Yaitu adalah malas. Ya, malas. Memang bahasa malas ini umum sekali. Semua orang mengalami malas. Bahkan saya sendiri mengalami hal itu. Tetapi poin utamanya di sini adalah malas melakukan kebajikan. Itu poin utamanya. Ya. Seseorang yang malas dalam hal-hal yang bajik, malas investasi kebajikan, malas mengembangkan batinnya ke arah-arah yang lebih baik, yang menanti dan pasti adalah kemerosotan. Ya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau kita malas beraktivitas, malas membangun sosial, ya, kemudian malas bekerja, apakah akan sukses? Ada yang menjamin kalau malas itu akan menjadi sukses? Ada yang menjamin kemalasan adalah faktor kesuksesan? Saya rasa
kita semua sepakat bahwasanya kemalasan adalah hal yang menjadi faktor seorang tidak akan bisa sukses. Ya. Nah, itu. Jadi dalam para bawah suta juga, ya, suta di Kudaka Nikaya Sutta Nipata itu Sang Buddha menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan seorang terjatuh, seseorang dalam atau masuk dalam bencana, yang membuat dirinya dalam bencana. Salah satunya adalah poinnya adalah kemalasan. Ya. Seseorang yang mengembangkan kualitas yang tidak bermanfaat, kemalasan ini dalam kehidupan sehari-hari, siang hari, malam hari, malas berbuat baik, itu adalah sudah pasti yang menanti adalah kemerosotan. Ya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, pintu indera kita, pikiran, ucapan, tindakan itu membuat sebab. Itu membuat sebab. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya. Itu mengeluarkan sebab dan akan timbul akibatnya, akan berakibat. Sekarang tergantung dari kita sendiri. Kita mau mengeluarkan sebab yang baik atau yang tidak baik dari 3 pintu indera kita ini. Nah, itulah kenapa kita perlu mengembangkan kualitas-kualitas yang bermanfaat dan menghindari kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hal ini termasuk sebagai kita lagi menuntun diri kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang menuju kebahagiaan. Nah, itu adalah kualitas tidak bermanfaat yang keempat. Kemudian kualitas yang tidak bermanfaat yang kelima adalah pikirannya kacau, ya, tidak tenang. Kalau kita selalu dalam kondisi pikiran kita kacau, tidak tenang, apakah bisa menjalani suatu aktivitas dengan baik? Tentu hal ini ketika kita selalu mengembangkan kualitas yang tidak bermanfaat, pikiran kacau ini dalam kehidupan sehari-hari, akan rentan sekali terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi kenapa Sang Buddha mengajarkan meditasi, samatha bhavana, vipassana bhavana? Itu tujuannya supaya kita bisa melatih pikiran ini tidak kacau. Ya, karena guru saya juga di sana selalu memberi nasihat kepada saya, kalau pikiran lagi kacau jangan mengambil keputusan. Ya, itu nanti hasilnya tidak akan baik. Memang kondisi yang memicu seseorang mengalami pikiran yang kacau ini sangat rentan sekali, banyak faktornya. Seperti misalkan di keluarga, suami istri tidak harmonis, ya, tidak tidak bahagia. Hal ini akan membuat pikiran kacau, pikiran yang kacau, ya. Dalam kerjaan misalkan, dalam kerjaan tidak akrab, tidak nyambung dengan atasannya, ya, tidak berhubungan baik dengan temannya. Hal ini juga memicu pikiran-pikiran yang kacau. Jadi perlunya kenapa kita harus berlatih meditasi, karena dengan mengendalikan pikiran ini, dengan memberikan kondisi pikiran ini supaya tenang, itulah hal yang membuat kita bisa menjalani aktivitas, bisa menjalani dengan baik. Jadi nanti kalau misalkan pikiran kacau, coba duduk sejenak, ya, duduk sejenak, ambil napas. Nah, kalau sudah pikiran tenang, merasa tenang, barulah beraktivitas. Ya. Jadi perlunya kenapa kita harus mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Jadi dengan kita menghindari kualitas yang kelima ini, yaitu
pikiran kacau ini akan menanti adalah kemajuan. Tapi kalau kita kembangkan, yang menanti adalah kemerosotan. Jadi itulah kenapa kita perlu menghindarinya. Nah, kemudian yang terakhir, kualitas yang tidak bermanfaat yang perlu kita hindari adalah tidak bijaksana. Ya. Tentunya kita menjalani hidup ini kalau tidak bijaksana, ya, hal ini akan membuat seseorang melakukan tindakan atau mengeluarkan sebab-sebab yang tidak baik, ya, menjalani hidup dengan semaunya, apa yang dia suka, ya, yang baik dianggap tidak baik, yang buruk dianggap baik. Jadi hal ini rentan sekali akan memicu munculnya pandangan-pandangan salah. Maka dari itulah perlunya kita untuk selalu bijaksana dalam mengambil keputusan dalam menjalani aktivitas ini. Dengan demikian, itu akan menjadi suatu kondisi atau akan tidak terjadinya suatu masalah-masalah yang kita tidak inginkan. Ya, dengan kita menjalani kebijaksanaan dalam hidup ini, itu akan menjadi kondisi kita bisa menuntun diri kita, mengarahkan diri kita ke arah-arah yang lebih baik. Nah, inilah 6 kualitas yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita siang hari maupun malam hari. Karena 6 kualitas tidak bermanfaat ini adalah sebab-sebab munculnya kemerosotan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada juga 6 kualitas yang bermanfaat sebaliknya daripada kualitas yang tidak bermanfaat tadi, ya. Yang pertama, tidak memiliki keinginan yang kuat, kemudian tidak mengeluh dalam hidupnya, merasa puas, ya. Jadi dengan demikian kita selalu merasa bersyukur. Jadi dengan mengembangkan kualitas yang bermanfaat yang pertama, yaitu merasa puas, ya. Jadi sifatnya menerima. Ya, kita menerima kondisi saat ini, menerima apa yang kita dapatkan, menerima apa yang kita punya, bersyukur. Hal ini yang mengondisikan seorang mudah untuk memunculkan kebahagiaan. Ya. Dengan merasa puas, ya, tidak banyak tuntutan. Jadi inilah perlu dikembangkan. Dan kemudian yang kedua adalah memiliki keyakinan itu tadi, ya, memiliki keyakinan, kemoralan, ya, tidak malas tapi selalu semangat, senantiasa selalu bersemangat, ya, dan batinnya atau pikirannya selalu tenang, tentu dengan berlatih meditasi, ya, menjalankan praktik-praktik dhamma seperti berdana. Saat ini datang wihara baca palita, ya, menghormat pada dana itu adalah prosesnya untuk melatih batinnya, untuk melatih pikirannya supaya tenang, ya, supaya tenang. Itu juga tidak hanya meditasi, kita dalam beraktivitas saja itu mampu untuk mengondisikan batin kita itu tenang, seperti aktivitas yang dilakukan hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah 6 kualitas yang bijaksana, yang bermanfaat, yang bisa mengondisikan seorang dalam kondisi yang bahagia. Jika dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, siang hari, malam hari, ini adalah kondisi seseorang akan tertuntun ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berkaitan dengan 6 kualitas yang bermanfaat ini, Sang Buddha juga menjelaskan dalam salah satu sutta, ya, di Samyutta Nikaya Dalida Sutta kelompok 11 sutta ke-14, khotbah atau kelompok khotbah tentang Saka. Jadi Sang Buddha dalam sutta ini merupakan tentang orang yang miskin. Orang yang miskin melarat sengsara. Nah, pada saat itu Sang Buddha berada di
Raja Gaha di hutan bambu di Taman Swakatupai. Saat itu Sang Buddha berkata kepada para biku, di masa lalu, di kehidupan lampau, di tempat yang sama ini, di Raja Gaha ini, ada orang yang miskin, sengsara, melarat, tetapi ia menjalani keyakinan, menjalani kemoralan, menjalani pembelajaran, belajar dhamma, kemudian menjalani kedermawanan dan menjalani kebijaksanaan. Setelah melakukan demikian, dengan hancurnya jasmani, setelah kematiannya, ia terlahir di alam yang baik, alam surga di tengah-tengah para dewa Tawadimsa. Bahkan orang yang miskin ini setelah lahir di alam dewa Tawadimsa ini, ia sampai mengungguli dewa-dewa yang ada di sana dalam hal keindahan dan keagungan. Di kehidupan sebagai manusia, ia terlahir sebagai seorang yang miskin, melarat, sengsara, tetapi mampu untuk bisa terlahir di alam dewa. Ini adalah motivasi kita saat ini dalam keadaan masih bisa dibilang mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, masa kalah. Jadi inilah kekuatan daripada seseorang menjalani kualitas yang bermanfaat itu. Nah, dengan hadirnya dewa-dewa baru ini, dewa yang baru ini, dewa-dewa yang lain tuh sampai menggerutu, ngomel, istilah seperti itu, sampai menanyakan, sungguh mengagumkan Tuan. Dewa-dewa yang lain itu berkata kepada dewa baru ini, sungguh menakjubkan Tuan. Dulu Anda adalah orang yang miskin. Dulu Anda adalah orang yang melarat, sengsara, tetapi bisa hadir dalam tengah-tengah kehidupan sebagai dewa Tawadimsa, bahkan sampai mengungguli dewa-dewa yang lain. Dengan melihat hal ini, akhirnya Dewa Saka atau Raja para Dewa berkata kepada dewa-dewa yang menggerutu tadi, Tuan-tuan, jangan menggerutu. Tuan muda ini dulu adalah seorang yang miskin, melarat, sengsara, tetapi dalam kehidupan ia sebagai manusia, selama hidupnya, selama proses perjalanan kehidupannya sebagai manusia, ia senantiasa mengembangkan keyakinan, menjalani keyakinan, kemoralan, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Jadi hal inilah yang mengondisikan Tuan baru ini bisa berada di tengah-tengah kalian dan sampai mengungguli dalam hal keindahan dan keagungan kalian. Dan sungguh luar biasa, sungguh hal yang membahagiakan. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Tapi memang sulit, tapi setidaknya dalam proses kehidupan kita senantiasa untuk berlatih, membiasakan diri. Karena untuk melakukan kebajikan itu perlu kebiasaan. Maka dari itu bangunlah semangat dalam diri kita ini untuk selalu semangat dalam hal kebajikan. Dengan membiasakan seperti ini, datang vihara, baca parita, mendengarkan dhamma, kemudian bawana. Ketika hal ini dibiasakan, nanti kita tidak sulit untuk melakukannya. Kita tidak perlu diajak, karena hal ini akan menimbulkan pengetahuan kepada diri kita. Dengan latihan seperti ini akan menimbulkan pengetahuan.
keyakinan semakin kuat, semakin kokoh, sehingga tahu sebenarnya tujuan seperti apa yang kita mau jalankan. Dengan memahami hal ini, kita mempunyai pandangan-pandangan yang benar. Jadi kita tidak pasif, tidak menjalani hidup semaunya kita. Ya, jadi dengan belajar Dhamma, mengembangkan kualitas-kualitas yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, siang hari, malam hari, kita sudah atau kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Ya. Dan seperti yang dikatakan dalam Dalila Sutta itu, ketika seorang mampu untuk menjalani keyakinan, kemoralan, pembelajaran, kedermawanan dan kebijaksanaan, orang itu tidak disebut orang yang miskin. Ya, tidak disebut seorang miskin, tetapi disebut sebagai seseorang yang kaya raya dalam hal spiritual. Ya. Jadi itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita selain menjalani hidup di kehidupan duniawi, kita juga perlu untuk mengembangkan spiritual. Ya, memang mengembangkan spiritual ini butuh latihan, tidak mudah untuk dilakukan karena sifatnya melawan arus. Dan duniawi ini sifatnya mengikuti arus. Ya. Jadi itulah kenapa kita ada di ruangan ini saat ini, yaitu dengan berlatih mengembangkan kualitas-kualitas yang bermanfaat. Dengan demikian, kita sudah mengarahkan hidup ini ke arah yang lebih baik. Ya, karena 4 gunung yang sekarang lagi datang dalam kehidupan kita itu semakin dekat. 4 gunung ada di kiri kanan, depan belakang, itu mendatang kita secara bersamaan, semakin mengimpit dan akhirnya akan mengepit atau mencapit diri kita. Apa 4 gunung itu? 4 gunung itu adalah perumpamaan dari kematian. Ya, jadi hal yang perlu kita lakukan adalah hidup sesuai dengan Dhamma. Cuma itu yang kita bisa lakukan untuk mengantisipasi datangnya 4 gunung ini, yaitu hidup sesuai Dhamma dengan menjalani sila, ya, praktik berdana, bijaksana. Jadi inilah jalan kita, tuntunan kita. Ketika kita mampu untuk menuntun diri kita ke arah yang lebih baik, kebahagiaan sudah menanti. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Ketika Bapak Ibu saudara-saudari melakukan kebajikan itu, jangan ragu-ragu. Dan jangan mengharapkan hasil, karena sudah pasti hasilnya akan bahagia. Lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan semangat. Ya, dengan demikian itulah kebahagiaan, itulah bekal kita, teman sejati kita yang selalu menemani kita kemanapun kita pergi, dan sekaligus juga sebagai pelindung kita, berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha itu dari praktiknya. Ya. Kita juga tidak hanya kalau kita hanya berucap saya berlindung kepada Buddha, saya berlindung kepada Dhamma, saya berlindung kepada Sangha, tetapi tidak praktek, tidak ada perlindungan. Karena hasil dari praktik itulah yang menjadi perlindungan. Ya, jadi belajar Dhamma juga kalau kita tidak praktik, tidak mau melakukan sendiri, tidak mau membuktikan sendiri, manfaat dari Dhamma itu kita tidak akan rasakan. Kalau hanya belajar, manfaatnya sebagai pengetahuan saja. Karena secara manfaat yang sebenarnya kita bisa rasakan dari Dhamma itu ketika kita mampu untuk
melaksanakannya, berlatih praktik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu kita renungkan juga, Dhamma adalah petunjuk, Dhamma adalah perahu, ya, yang akan menjadikan seseorang, yang mengantarkan seseorang ke jalan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi itulah hal-hal yang menjadi kondisi atau kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat dan yang bermanfaat yang perlu kita pilih untuk dikembangkan dalam hidup kita. Dan jangan sampai salah pilih, salah dikembangkan, salah kualitas yang dikembangkan. Dengan demikian, tentunya hari ini adalah suatu kebahagiaan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia yang panjang, dan masih diberikan kesempatan, diberikan kondisi kita bisa belajar Dhamma, praktik Dhamma. Ya, jangan sampai ini disia-siakan. Kita sudah berada di jalan Dhamma, ya, sudah berada di momen di mana kita bisa praktik Dhamma. Dengan demikian, tentunya praktik Dhamma adalah sumber kebahagiaan. Jadi itu yang bisa Samanera sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa memiliki kondisi, memiliki kesempatan untuk selalu belajar Dhamma, selalu praktik Dhamma, karena investasi yang baik adalah investasi kebajikan. Tentunya semoga kita semua selalu bahagia, semoga kita semua selalu mempunyai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu terkondisi dengan hal-hal yang positif. Kirata Samanera ucapkan Sapi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Sojoto Namo Buddhaya. Terima kasih dan berduka cita atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Samanera Tanawaso. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memperkuat keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Bagi para umat yang ingin berdana tunai, kantong dana tersedia di meja penerima tamu lantai 3 atau bisa juga melalui scan QR code yang ada di layar. Dana dapat ditransfer melalui rekening BCA 25877777378 atas nama Yayasan Surya Abaya Suka.
Selanjutnya marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Samanera Tanawaso dengan bernamaskara bersama-sama. Sebelum kita bernamaskara, setelah pemimpin puja bakti mengucapkan Okasa, para umat mengucapkan Wadami Bante, dan dilanjutkan dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa Wadami Bante. Abhiwadana Siresa Nicang Uda Paceno Cataru Dhamma Wadanti Ayu Anu Sukang Balang. Semoga Anda sejahtera, semoga Anda selalu bahagia, semoga usia panjang selalu menyertai. Sadu, sadu, sadu. Para umat dimohon untuk duduk bersimpuh dengan bersikap anjali, karena Samanera Tanawaso berkenan untuk meninggalkan ruang Dhammasala. Selanjutnya ada beberapa informasi dari Vihara Dhamma Dipa Surabaya. Untuk minggu depan Puja Bakti, Minggu 11 September 2022 akan dilaksanakan jam 9 sampai dengan selesai oleh PMD Ugadamo Herman MM dengan topik Urip Mesti Toto. Dan marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan Vihara Dhamma Dipa Surabaya demi kepentingan Buddha Dhamma. Dana dapat ditransfer ke rekening BCA 258777378 atas nama Yayasan Surya Abaya Suka. Selanjutnya, Vihara Dhamma Dipa Surabaya menyediakan aplikasi informasi terpadu khusus pengguna Android untuk memudahkan dalam mengetahui informasi Dhamma dan kegiatan Vihara Dhamma Dipa Surabaya. Aplikasi ini dapat di-download di aplikasi Play Store seperti gambar yang ada di layar. Kami dengan senang hati menerima masukan yang membangun untuk aplikasi ini. Masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Vihara Dhamma Dipa Surabaya. Bagi para umat yang ingin berlatih untuk menjadi pemimpin puja dan MC, dapat menghubungi penerima tamu di lantai 3. Vihara Dhamma Dipa Surabaya mengadakan kegiatan meditasi bersama secara daring atau online setiap hari Selasa dan Sabtu mulai pukul 7 malam. Info kegiatan sekolah minggu Vihara Dhamma Dipa Surabaya untuk anak-anak dan remaja dimulai pada pukul 9 pagi. Setelah kita tadi melakukan banyak kebajikan, membaca parita, bermeditasi dan mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan tersebut kepada para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal, serta semua makhluk yang berhubungan karma dengan membacakan parita patidana yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Silakan membuka buku Parita Suci halaman 122, Patidana. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya nikatani me tesanca bharino hontu satananta pamanaka ye biya gunawantaca mahyang
cimangna pajananti Dewa tesang niwe dayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino kema padanca papontu tesasa sijatang subha. Marilah kita bersama-sama membacakan artinya. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga.
Nibbana paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan puja bakti minggu depan. Semoga Anda berbahagia, semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat siang dan Soti Hontu. Sekilas info dari remaja, silakan. Halo, selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Sebelumnya kita dari kelas remaja Wihara Dhamma Dipa. Nama saya Wilbert. Nama saya Hugo. Dan kami ingin memberi sedikit info dalam rangka mau menyambut Hari Kartina di bulan Oktober. Kami akan mengadakan bazar minuman dan makanan di lantai 2 Wihara Dhamma Dipa. Hasil yang kami peroleh akan kami danakan ke Bante pada hari Kartina. Menu yang kita sediakan hari ini adalah mac and cheese, ice blend, dan air labu. Sekian itu aja informasi dari kita. Terima kasih. Namo Buddhaya.